Ustadz siapa Pak nama lengkapnya? Saya Wiji Joko. Wiji Joko. Ya, kalau di Filipina Moro Ibrahim Ali. Ibrahim Malik Ibrahim Ali. Ali. Ya, Pak Ustadz nih kalau boleh diceritakan Ustadz mungkin pengalaman Ustadz dulu ikut jamaah Islamiyah hingga akhirnya kembali ke pangkuan NKRI seperti apa? Satu hal penting adalah ketika dulu kita ikut bergabung dalam jamaah, juga bergabung ikut dalam jihad alami. Di antara hal yang memudahkan hari ini ada pembubaran adalah dari awal kita dalam kerangka bukan dalam kerangka memusuhi negara, juga bukan dalam kerangka bermusuhan dengan aparat negara, dan kita masih merasa menjadi anak bangsa, menjadi warga negara Indonesia, termasuk di Filipina, di Suriah, kita mendeklar kita orang Indonesia, warga Indonesia, bukan sebagai JI tapi sebagai pejuang dari Indonesia. Kalau orientasi awalnya memang apa Ustadz ikut organisasi JI sendiri? Waktu itu ketika tahun-tahun awal ya, di antara motif saya mungkin mewakili yang lain juga, kita anak muda yang bersemangat untuk bela agama. Dalam konteks itu ya bela agama berarti bela negara, bela kemanusiaan. Nah, ketika ada satu entitas yang bisa memberikan laluan kepada kita, ya kita ambil. Ustadz mungkin ada di JI sendiri ada target Ustadz. Kalau target dari organisasi ini dulu apa Ustadz? Perlu dibedakan antara perjalanan JI lama dengan yang baru dalam ketika masa administrasi Pak Marwijayanto. Nah, kita melihat kalau di JI lama itu kita masih melihat kerangka berpikir masih sangat heterogen, termasuk ada perlu kemungkinan anasir unsur-unsur tatoruk. Nah, sementara sejak era Pak Bara kita mencoba untuk kembali kepada literasi, kembali kepada kitab-kitab baik terdahulu maupun yang kontemporer. Di situ kita ingin meluruskan perjalanan perjuangan ini ke garis tengah, yaitu sebagai karakter agama yang tawasud, agama pertengahan. Ustadz, ini kenapa akhirnya JI itu membubarkan diri Ustadz? Dan apa yang menjadi tujuan dari pembubaran diri ini? Tidak bisa dipungkiri, di antara pemicunya adalah adanya Undang-Undang tahun 2008 yang menyatakan JI sebagai korporasi terlarang. Nah, di situ beban hukum sangat besar dan berat, baik secara individu terutama ya, maupun secara kolektif. Bisa dibayangkan ketika seseorang dia tidak melakukan atau dia tidak ada indikasi apapun terkait dengan aktivitas terorisme yang identik dengan pembunuhan, pemboman, ataupun serangan terhadap fasilitas sipil, dan itu semua tidak ada, cuman gara-gara dia terbukti sebagai bagian atau anggota dari entitas CI, maka dia bisa dikenakan pidana. Nah, itu diantara beban hukum. Ya, saya kira itu diantara pemicunya. Kemudian sebab yang lebih urgen, lebih substansi adalah perjalanan pemikiran itu tadi. Jadi kita dalam perjalanan kita punya pikiran dan hati yang terbuka terhadap masukan-masukan, terhadap hasanah ilmiah. Ketika kita menemukan sesuatu yang lebih baik, lebih benar, ya kita kembali merujuk kepada ilmu. Artinya dari orientasi literasi tadi ya Ustadz ya? Ya, betul. Oke Ustadz, kalau anggapan JI itu organisasi teroris, itu bisa dibenarkan atau tidak Ustadz? Sebetulnya dalam beberapa kasus, termasuk mungkin diantaranya bom Bali atau bom Natal ya, walaupun itu bukan merupakan kebijakan resmi entitas jamaah, akan tapi dia dilakukan yang melibatkan oleh anasir-anasir atau anggota JI, maka itu tidak dipungkiri dalam kacamata publik, di situ JI terlibat. Ya. Ustadz, sebagai anggota dulu ada nggak sih Ustadz seruan untuk perang atau untuk melakukan bom kayak gitu Ustadz? Sejauh
pengalaman atau yang setelah terjadi, fakta dan realita. Jadi terutama merujuk pada CI baru, CI di era Papara. Jadi kita melibatkan diri dalam jihad alami, yaitu perlawanan maupun membela kaum muslim, manusia yang tertindas di daerah konflik. Jadi di situ kita ada kombatan melawan kombatan, jadi bukan kombatan melawan warga Sipil. sipil. Oke. Ya. Ustadz sendiri pernah tadi ada anggap kayak belajar militer di Afghanistan. Ustadz pernah ngalamin hal itu, Ustadz? Kalau generasi saya di Filipina. Oh, di Filipina. Ya, Filipina. Itu yang diajarkan apa saja, terus nanti harus apa, Ustadz? Sebagai sebuah tempat belajar askari, ya tentu kita merujuk pada referensi buku keaskarian. Ya tidak jauh beda dengan akademi militer dimanapun, baik negara formal maupun yang akademi milik non nation state. Artinya nanti setelah berlatih di Filipina ya, Ustadz ya? Ya. Itu siap diterjunkan di daerah konflik gitu, Ustadz? Itu mungkin perlu dicek kembali. Ya, Tapi yang pasti kita berlatih waktu itu dan terlibat dalam konflik bersenjata di daerah konflik juga. Di mana, Ustadz? Bukan di Oh, Filipina, ini. di Pulau Mindanao. Bukan memerangin sipil, Ustadz ya? Pasti bukan. Jadi kita waktu itu tahun 2000 ada all out war. Jadi pejuang Filipina, kita berada di barisan pejuang Filipina bersama-sama mempertahankan teritori. Pejuang melawan militer pemerintah waktu itu. Waktu itu, Ya, Ustadz. waktu itu. Oke, Ustadz. Kalau tadi runutan semuanya, Ustadz, sekarang Ustadz udah kembali ke pangkuan NKRI guys, Ustadz ya. Yang kesan mungkin atau pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat tentang JI ataupun ke teman-teman Ustadz sendiri apa? Penting sekali bahwa dari awal mungkin saya salah satunya, bahwa kita ikut berjuang atau berjihad dalam arti, salah satu artinya sebagai berjihad bersenjata, itu bukan dalam kerangka memerangi negara atau bermusuhan dengan aparatur negara atau kontra dengan bangsa dan negara. Itu hal yang penting yang memudahkan kita untuk pada tahap seperti ini. Jadi saya sangat sekali atau berharap nanti saya dan kawan-kawan termasuk entitas jamaah secara umum bisa dengan smooth landing, bisa dengan lancar, mulus kembali ke NKRI. Oke, Dan terima kasih. bisa berintegrasi secara biasa normal dengan seluruh komponen bangsa, membangun bangsa, memperkuat bangsa. Oke, syukran, Ustadz.